Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Manara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Happy holidays.
Ramaku 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Magic Listener. Senang sekali saya Prasigit malam hari ini kembali menjumpai Anda. Tepat ya di tahun baru 1429 Hijriah 10 Januari 2007. Dan apa kabar untuk Anda yang tentunya malam hari ini pendengar setia Ramaku 105.8 The Magic of Jakarta. Malam hari ini saya menjumpai Anda dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Ustadz Siwo Agus Hidayat yang tentunya akan bersama-sama sharing kepada seluruh Magic Listener. Untuk Magic Listener yang ingin bersharing ria malam hari ini bisa menghubungi di 6332706. Kita sudah bersama Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya dicabut diganti Siwo. Jadi Siwo Agus Hidayat aja ya. Kalau Ustadz belum berani. Belum berani Bo ya. Kenapa Bo? Berat. Tanggung jawabnya berat. Banyak mikul dosa katanya Bo. Ya kan saya belum syarat begitu sih. Oke Bo. Gimana Bo? Satu Muharram ini punya harapan apa kita di tahun baru Islam tentunya ya. Sebelum kita menanti penelpon di 6332706. Gimana Bo? Harapannya terus bisa berproses. Terus berproses ya. Iya, Oke. terus bisa berproses. Di 6332705 kita masih menantikan Anda. Untuk Anda juga bisa SMS di 0818801058. Kita sudah ada penelpon Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dari Uul Tangerang nih. Pak Uu. Uul. Pak Uul. Apa kabar Pak Uul? Baik-baik aja nih. Oke, mau sharing sama Siwo silahkan langsung sama Siwo. Selamat malam Siwo. Selamat malam. Ya, ini mau sharing sedikit Siwo. Kenapa nih Siwo nggak mau disebut guru? Ya padahal ilmu Siwo ini jauh melampaui seperti saya gitu Siwo. Tidak mau disebut apa? Guru. Oh, guru. Ya, itu aja Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wo, saya serahkan langsung sekaligus membuka. Sambil Mas Kak. Kepada seluruh Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar aku, semoga kalian diberkahi dan semoga kalian mampu berproses menuju ke kesejatian diri pada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ketemu lagi sharing kembali. Dan bersama saya, teman Anda, teman sharing. Saya bukan narasumber, saya bukan rujukan, dan saya bukan guru. Tadi ini saya kenal Mas Uul di Tangerang. Kita langsung saja masuki tahun baru ini dengan cara kita nggak harus pakai trompet ya. Kita pakai semangat untuk terus selalu bisa konsisten berproses saja. Trompet bisa ditinggal, nggak apa-apa. Mas Uul terima kasih dan masuk ke apa ini topik pertama. Kenapa Siwo tidak mau disebut guru? Ya jawabannya mudah aja, karena saya bukan guru, gitu kan? Jadi kan kalau saya terima sebutan itu, ya, saya malu sendiri dong kan. Saya tahu tentang diri saya dan saya bukan guru. Jadi panggil saya Siwo, alah boleh, Mas boleh, Kang boleh, Kakang juga boleh, Mbah juga boleh. Tapi jangan sebutan yang gitu-gitu deh, berat saya. Kalau sebutan-sebutan yang tidak membebani malah boleh itu. Seperti dulu kan siapa ya? Mbak siapa ya? Mbak Erna apa ya? Bagaimana kalau Magic Listener menyebuti Siwo itu dengan penjahat spiritual? Oh boleh, kalau itu saya nggak punya tanggungan apa-apa malahan. Jadi alasannya simpel, saya belum memenuhi syarat untuk menyandang panggilan seperti itu, jadi saya mohon maaf tidak berani menerima panggilan-panggilan yang serius seperti itu. Panggil saja saya temen, coy gitu ya. Dan kayaknya apalagi kalau dikaitkan dengan masalah-masalah spiritual, wah enggak deh. Nah, ya nanti kalau memang saya sudah memenuhi syarat untuk itu, nanti saya umumkan ya. Saya buka kapan pengumuman dibuka tarik SPP. Karena kan murid biasanya tarik SPP.
Saya kira begitu. Jadi mungkin jawaban ini sebuah jawaban yang sangat tidak memuaskan atau bernada klise, tapi ya begitulah yang ada. Jadi kayak begitu Mas Uul, tidak pakai alasan yang macam-macam. Alasannya memang karena saya belum memenuhi syarat, saya tidak relevan untuk itu, dan saya tidak berani menyandang istilah-istilah, panggilan-panggilan, predikat-predikat seperti itu. Kita kan teman, enggak, kita temenan aja. Yuk coy, lanjut Mas Ras. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, Wo. Assalamualaikum. Salam, Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Yogi Bekasi Selatan. Yogi, Pak Yogi Bekasi Selatan. Langsung sama si Wo, Pak Yogi ya. Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wo. Tadi saya jalan gitu ada logo amanah dan profesional. Nah, pertanyaannya apa kalau amanah itu nggak profesional sih, Wo? Nah, itu pertama sih, Wo. Yang kedua, amanah itu apa? Mohon sharingnya sih, Wo. Matur nuwun sih, Wo. Gitu aja sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi. Mas Yogi ini suka suka memanfaatkan hal-hal yang mungkin tidak banyak dipunyai oleh kebanyakannya. Ya, termasuk jeli ini beliau. Melihat logo langsung difikirkan. Ada amanah dan profesional. Apakah kalau amanah tidak profesional? Jadi asik juga ini. Sebenarnya kok kritis sama Mas. Amanah yang saya tahu ya, itu orang yang bisa dipercaya. Yeah. Kita mempunyai sebuah figur guru spiritual yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk membimbing kita, untuk menjadi guru kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beliau melaksanakan tugas, sebelum beliau dinobatkan untuk diwisuda, untuk didekretkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai duta kebenaran ilahiyah, beliau sudah sebelumnya itu oleh semua kalangan, teman maupun bukan teman, orang dekat maupun orang jauh, orang yang setuju maupun orang yang tidak setuju, tapi sudah sampai membentuk sebuah kesepakatan sosial di situ tanpa tertulis bahwa beliau mempunyai gelar Al-Amin. Maksudnya orang yang mempunyai amanah, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Nah, terus apa sih maksudnya? Ya mungkin kalau bahasa yang bahasa populer itu ada istilah trust, misalnya gitu ya. Ada istilah trust. Maksudnya kepercayaan. Wah, orang itu kalau udah dipercaya, Mas, enak deh. Mau apa juga enak. Mau ngomong ya diterima. Mau punya ide diperhatikan. Mau misalnya kita berpartner ya diterima dengan enak. Kenapa? Karena sudah percaya. Jadi amanah, kalau dalam bahasa populernya disebut trust, kepercayaan itu merupakan sesuatu modal dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat itu yang luar biasa. Dalam segala hal, orang kalau sudah amanah itu enak sudah. Dia mau berkibar di politik, di ekonomi, di budaya, pertahanan, keamanan, dia menjadi suami, dia menjadi istri, dia menjadi bapak, dia menjadi masyarakat, dia menjadi pejabat, dia jadi apa saja. Kalau sudah ada predikat amanah, wah sudah, terus, gitu ya. Ya kalimatnya kelihatannya cuma bisa dipercaya gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lebih serius lagi, sepanjang yang saya tahu, amanah itu terkait dengan seberapa ikatan seseorang terhadap Tuhannya, khususnya adalah ikatan kepribadiannya. Nah, dalam bahasa teknis, saya mohon maaf, amanah itu hanya terkait kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang mampu mengemban amanah. Kenapa? Ya, rusaknya kepercayaan seseorang, rusaknya kredibilitas atau bisa dipercayanya seseorang itu karena faktor-faktor egoisme dan melupakan nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya. Awal yang membuat seseorang menjadi suka berbohong,
suka pakai trik-trik yang tidak 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 semestinya, manuver-manuver yang negatif, itu berangkat dari sudut pandang sikap yang berangkat dari egoisme, dari kepentingan diri, kesenangan diri, kepuasan diri, dan seterusnya. Sebaliknya, seseorang untuk meraih sesuatu, tapi dia selalu memasukkan nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya. Dia selalu kepada orientasi bagaimana apapun yang saya lakukan ini dalam rangka melaksanakan tugas kehambaan, melaksanakan perintah-perintah dari Yang Maha Suci. Maka hal-hal yang bisa menjadikan seseorang untuk tidak amanah itu otomatis menjadi tereliminir, menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, orang yang hubungannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang egoismenya sudah didominasi dengan egoisme ketuhanan, seseorang yang kehendak dirinya sudah amat tipis dan dimasuki dengan kehendak-kehendak kebenaran yang Allah perintahkan, itu maka dia akan semakin mempunyai mutu kredibilitas, trust yang semakin tinggi. Ya, bukan apa-apa. Maksud saya bahwa orang yang berimanlah yang kemudian pantas digelari sebagai orang-orang yang mampu menyandang amanah, dan itu mempunyai akar kata yang sama. Orang yang beriman dia selalu memegang amanah. Orang yang beriman dia aman dirinya dan juga mengamankan orang lain juga aman dari dirinya. Itu orang yang beriman. Maaf saya membawa pengembangan bahasa-bahasa logika. Kayaknya seperti itu. Dan kenapa ada amanah dan profesional? Apakah amanah itu bukan profesional? Ya, ini kan mungkin ya salah satu salah satu tahap sebuah suasana sosial yang sering sekali kita diajak untuk memisahkan antara agama dengan bisnis misalnya, antara ibadah dengan dunia. Jadi kita sering diajak untuk berpisah. Jadi seakan-akan bisnis ya bisnis, agama ya agama. Agama itu tidak mengatur politik, tidak mengatur bisnis. Agama itu masalah akhirat, bisnis masalah dunia. Di dalam bisnis khususnya itu orang sangat dibutuhkan profesionalitas. Nah, sehingga menjadi terkesan seakan-akan kalau orang beragama itu tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, gitu kan? Karena yang terkait dengan profesional dan tidak itu hanya di bidang-bidang yang sifatnya duniawi, bidang-bidang politik, ekonomi, bisnis dan seterusnya. Ada kesan-kesan seperti itu, dan memang kita dilingkupi oleh informasi-informasi yang sering kali mengajak ke hal-hal seperti itu. Ada pemisahan antara agama dengan kehidupan. Kalau agama itu kan kepentingan pribadi, tapi kalau politik kepentingan sosial. Misalnya ya banyak sih yang kalau kita cermati kan nanti akan ada hukum terbalik-balik gitu ya. Aturan yang dari Tuhan disebutnya pribadi, aturan yang dari manusia katanya ini aturan nasional. Loh, mana sih? Masa sih? Masa gitu sih? Aturan dari yang Maha Kuasa, yang Maha Menciptakan alam semesta ini, aturannya disebut itu masalah pribadi. Tapi kalau aturan yang bikin MPR, DPR itu kan aturan nasional. Masa sih? Masa gitu sih? Kan itu overlap namanya ya. Jadi tidak mendudukkan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam masalah istilah profesional. Memang kalau kita lihat ke dunia realitas, sayangnya karena istilah iman itu sudah didefinisikan sebegitu ringan, sebegitu rendah. Seakan-akan iman dengan yakin itu sama, seakan-akan iman dengan percaya itu sama, seakan-akan, dan kita sering memanggil sesama teman
ayyuhal mu'minun misalnya, apalagi misalnya dalam pengajian, wahai saudara-saudaraku mukmin semuanya. Ya, begitulah yang terjadi pada istilah-istilah yang beredar di masyarakat, sehingga apakah iman itu dan siapakah mukmin itu menjadi kabur. Di mana batasannya dan di mana definisinya. Nah, nilai iman menjadi rendah. Nah, kemudian orang-orang beriman yang dipredikatkan oleh masyarakat pada umumnya. Oh, ini orang beriman. Tapi ternyata dia tidak menjaga kepercayaan dirinya, tidak menjaga tepat janjinya, tidak menjaga kalimat-kalimatnya, dan seterusnya, sehingga banyak di dunia realitas ini akhirnya membentuk sebuah image, membentuk sebuah citra di dalam persepsi kita bahwa orang mukmin banyak ya, enggak profesional ya. Kalau kerja cakak-cakan, kalau berpikir suka sembarangan, gitu ya. Sesuatu yang enggak logis saja bisa diterima. Jadi ada satu hal kontradiktif tapi bisa diterima, gitu ya. Ya, sehingga kemudian itu tidak berjalan dengan cepat, itu berjalan generasi ke generasi sampai terjadi pemisahan antara amanah dan profesional. Gitu. Kayaknya sih sepanjang yang saya tahu gitu. Menurut yang saya pahami, justru orang mukminlah yang dia harus seorang yang profesional. Kalau nggak profesional masa bisa jadi mukmin. Ya. Kalau seorang mukmin itu dia sudah tertata dirinya, sudah termanage dengan api dirinya sudah tidak ada split kepribadian, karena antara akal dan nafasnya sudah menyatu dalam dominasi Tuhan. Maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki juga oleh akal itu, juga dikehendaki oleh nafasnya. Sehingga dia menjadi manusia yang utuh, manusia yang tidak pecah, manusia yang tidak lagi bertengkar antara keinginan satu dengan keinginan lain dalam dirinya. Ya. Nah, orang yang semacam ini, dia memenuhi syarat untuk mengemban amanah, dia pasti bisa dipercaya. Ya, tentu beda kita bahas nilai-nilai ideal dengan sekedar predikat-predikat yang sudah tersebar di masyarakat. Oh, orang mukmin itu begini loh, orang mukmin itu begitu. Nah, kalau batasan istilah mukmin sudah sebegitu rendah dan terbukti banyak dalam realitas masyarakat, orang yang dianggap mukmin itu kok ternyata malah kayak gitu sih. Misalnya gitu ya. Kita harus hati-hati kalau kita menyandang sebagai seorang muslim. Hati-hati loh, kita bisa bikin citra-citra yang seperti itu loh. Oh, itu antara lain juga, kalau saya pakai gelar ustadz, sementara saya masih kayak gini, ya kan saya jadi iklan yang amat buruk. Ya, kira-kira begitu. Menurut saya, antara iman, amanah, dan profesional itu menyatu, tidak berpisah. Itu sepanjang yang saya tahu. Kenapa terjadi pemisahan istilah antara amanah dan profesional? Seakan amanah itu satu hal tertentu, sementara profesional hal tertentu yang lain. Ya, ini tidak cepat terjadinya pemisahan seperti itu. Itu berakar pada pemisahan antara duniawi dan ukhrawi, antara ibadah dengan kerja. Seperti kita punya cita rasa yang sangat berbeda pada saat kita mau ke masjid. Jelas kita punya cita rasa mau beribadah. Tapi pada saat mau ke pasar, mau ke kantor, saya mau bisnis. Jadi bisnis ada di luar. Ada berada di luar lingkup ibadah. Oh, kalau ibadah itu di masjid. Oh, di pasar, di kantor mah bisnis itu. Jadi kita menjadi muslim pada saat mau ke masjid. Kalau mau ke kantor, lupa kali. Itu banyak yang terjadi sepanjang yang saya tahu. Ini akibat jauh dari perkembangan antar generasi, antar budaya, dan dengan segala akumulasi sebab-sebab yang ada menimbulkan kerancuan-kerancuan seperti itu. Dan banyak sekali istilah-istilah yang kayaknya punya nasib sama seperti itu.
Jadi istilah amanah itu apa, kemudian pengertiannya, istilah iman itu apa pengertiannya, sabar, tawakal, takwa, apa pula itu pengertiannya, istiqomah, dan seterusnya. Ya, kayaknya begitu, dan sementara hanya itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Mas Yogi, mudah-mudahan tidak puas, saya kembali ke Mas Pras. Ya, jangan sampai puas, Bo ya. Kalau puas berarti udah. Salah satu unsur agar kita selalu berproses itu adalah unsur selalu Ketidakpuasan ya. Ke arah yang baik maksudnya. Oke. Di 6332706 kembali kita terima telepon, Bo. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Maaf. Sama Bias. Pak Bias. Iya, Pak Bias di mana, Pak Bias? di Jakarta Di Jakarta Pusat. Selatan. Jakarta Selatan. Oke, monggo, Pak. Ya, Sama apa sih, Bang? Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardiat. Iya. Lanjut. Siwo, yang saya ingin tanyakan tentang generasi atau kaum yang akhir zaman itu yang akan menyempurnakan aspirasi kepemimpinan Rasulullah. Yang saya tanyakan, yang namanya sempurna itu kan pasti akan mengalami, sudah tegak itu akan mengalami penurunan seperti pemerintahan Islam yang dulu di Turki itu berubah menjadi sistem nation 1924 oleh Atatürk atau Kemal Pasha itu ya. Apakah nanti akan terjadi seperti lagi sih, Bo? Itu yang pertama. Yang kedua tentang sistem demokrasi. Sebagian rohaniawan agama mengatakan demokrasi itu bukan sebuah sistem Islam. Tapi apakah bukan ada sistem yang namanya jumhuriyah? Apakah sama demokrasi dengan jumhuriyah, atau apakah jumhuriyah itu hanya sebuah siasah atau strategi politik saja? Yang ketiga, Siwo, tentang sistem pemerintahan Islam katanya tidak relevan lagi dengan zaman kekinian. Apalagi merujuk tentang tesis Samuel Huntington kalau salah ya. Halo, tentang bisa ya, yang terakhir, halo. Tentang sistem pemerintahan Islam katanya tidak relevan pada zaman kekinian. Apalagi merujuk kepada tesis Samuel Huntington tentang apa ya, kalau nggak salah perbenturan atau the civilization. Gimana itu, Siwo? Terima kasih, Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Abias, Banyak. saya baru dengar pertanyaannya udah keringetan. Gimana jawabnya? Ada jumhuriyah juga, Bo ya. Ya, aduh, gimana ini? Oke, monggo, Bo. Tapi ya, biasa ya, Mas Abias. Mohon jangan tergesa-gesa menerima, tapi juga jangan tergesa-gesa menolak. Kita ini adalah teman sharing, jadi jadikan sebagai penambah data. Kalau sebelumnya sudah data itu sudah ada, atau mungkin malah datanya pada penjaringan sudah lebih banyak, ya anggap saja kita sedang bercengkerama gitu ya. Tentang generasi akhir zaman yang akan menyempurnakan, tadi saya garis bawahi, akan menyempurnakan generasi Islam. Kemudian tadi sebelumnya saya menangkap, saya tidak tahu apa pas apa enggak daya tangkap saya, bahwa setiap kesempurnaan kan ada titik jenuh sehingga akan berbalik turun. Nah, kalau saya tidak salah menangkap begitu. Kalau Mas Pras bisa bantu saya boleh. Apakah penjenengan juga menangkap seperti itu? Gitu loh maksudnya. Halo? Oh, saya lupa, Bo. Yang saya tangkap cuma jumhuriyah tadi. Jumhuriyah, apakah jumhuriyah itu sama kayak demokrasi yang sekarang? Kemudian ada yang kedua tadi, sistem demokrasi itu apakah sama dengan sistem jumhuriyah, atau itu hanya sekedar sebuah strategi saja. Kemudian yang ketiga tentang sistem pemerintahan Islam. Samuel Huntington itu konon tidak relevan lagi dengan era kekinian. Monggo, aku lali, Bo. Bagaimana tanggapan Siwo gitu ya? Ya, kalau ada kurang pahamnya saya dimaafin ya, Mas Abias. Yang pertama, generasi akhir zaman. Kalimat yang saya garis bawahi adalah generasi itu akan menyempurnakan. Menurut saya enggak, Mas. Jadi dia akan mengaplikasikan kesempurnaan Islam lebih dibanding generasi sebelumnya. Itu. Tapi kalau Islam sejak
dibawakan secara menyeluruh oleh pembawanya Rasulullah SAW itu sudah sempurna. Nah, yang kita bahas itu adalah aplikasi dari kesempurnaan Islam itu. Itu tentu adanya di belakang. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang sempurna itu pasti di belakang. Dan itu dalam koridor duniawi. Sepanjang yang saya tahu seperti itu. Nanti pada saat sarana-sarana pada yang ada di duniawi itu sudah tak lagi mampu mengemban untuk meningkat kepada yang lebih sempurna lagi, maka dunia ini akan dibugar ke bentuk sarana yang lebih canggih, yang lebih baru, yang lebih tinggi, yang lebih spektakuler, yang sering kita sebut dengan kiamat dan memasuki alam yang lebih tinggi akhirat. Juga dalam rangka proses penyempurnaan lebih lanjut karena sarana-sarana dunia ini sudah tak lagi mampu mengembannya. Sementara potensi manusia tak terbatasi dengan nilai-nilai duniawi. Manusia mempunyai potensi spiritual yang luar biasa canggihnya, dan manakala nanti ada sebuah generasi yang sudah mampu menerapkan sistem-sistem kesempurnaan Islam dalam koridor duniawi, dalam perspektif duniawi, dan manakala dunia sudah tak lagi mampu untuk mengemban fungsinya untuk alat penyempurna, maka alam ini perlu direnovasi dengan istilah kiamat. Itu pertama yang saya garis bawahi. Jadi bukan menyempurnakan Islamnya, tetapi akan ada generasi yang mampu mengaplikasikan kesempurnaan Islam. Generasi manakah itu? Yang pasti adalah generasi akhir dalam periode duniawi. Ya, ada yang berpandangan seperti ini. Saya semula juga berpandangan seperti ini, bahwa kita lihat saja kenyataannya. Islam semakin kacau, Islam semakin hancur, Islam semakin sampiuh, Islam semakin nggak jelas eksistensi dan identitasnya. Begini begitu, ruah macam-macam. Sekarang sulit mencari ulama-ulama seperti ulama-ulama masa lampau, ulama-ulama salaf dan sebagainya. Kalau dulu saya juga memahami hal seperti itu, tetapi kemudian dalam perkembangannya, itu kan saya menggunakan cara berpikir yang sangat statistik. Jadi saya menilai kebanyakan, tapi kan saya mungkin tidak tahu ada sebuah generasi tertentu, dalam komunitas tertentu, dalam kehidupan dan dalam sistem tertentu yang kebetulan mungkin saya belum tahu, dan itu mungkin ada di daerah-daerah yang spiritual, dan dia sedang membangun sebuah masa depan untuk aplikasi sebuah penerapan kesempurnaan peradaban ilahiyah. Kalau kita hanya berpikir yang sifatnya bisa kita tampak, kalau kita hanya berpikir secara tadi itu rata-rata, kebanyakan, ya kita akan terjebak dong. Ya, karena justru memang kalau antara yang baik dengan yang buruk itu, kalau kita cara berpikir dengan seperti itu kan jelas yang akan kita dapati memang kebanyakan keumuman itu kan lebih banyak mutunya ya standar sudah bagus lah, itu keumuman. Kalau kita terjebak kepada cara berpikir keumuman, ya nggak bisa dong, karena di setiap keumuman ada kekhususan. Kalau kita lihat secara umum ya begini, ya kita mandangnya umum sih. Coba kita pandang, kita cari, ada enggak komunitas-komunitas khusus? Dan biasanya yang khusus itu lebih sedikit dibandingkan yang umum, gitu kan? Kalau dibandingkan antara mahasiswa dengan para pelajar sekolah dasar, tentu jumlahnya jauh. Yang sekolah dasar sekian juta, sementara yang mahasiswa ya cuma sekian. Lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi yang S1, lebih sedikit lagi yang S3, dan seterusnya. Saya lebih mengembangkan cara berpikir yang seperti itu, bukan cara berpikir sekedar data keumuman. Jadi sepanjang yang saya yakini ada daerah-daerah khusus yang semakin terbina dan semakin berproses menuju sebuah kepribadian keislaman yang semakin sempurna, meskipun secara umum itu kaidah-kaidah dan nilai-nilai Islam semakin rapuh. Tapi di balik keumuman itu ada kekhususan. Maksudnya di samping
cara memandang kita yang sekedar rata-rata, ada loh yang istimewa-istimewa gitu ya. Jadi tidak setiap generasi, tidak setiap kurun kita bisa pandang kalau keumumannya itu lemah maka semuanya lemah, enggak lah. Sepanjang yang saya yakini ada satu garis tertentu yang di garis itu ada semakin prosesnya menyempurna, semakin menyempurna, semakin menyempurna, dan semakin daerahnya sempurna, semakin religi, semakin tertutup, semakin banyak mengandung rahasia. Sepanjang itu begitu, dan itu akan terus berlanjut, terbina, keburukan juga semakin tinggi mutunya, tapi juga kebaikan dan kebijakan juga semakin tinggi. Daerahnya saja yang berbeda-beda, yang satu daerah umum, yang satu daerah khusus. Kurang lebih seperti itu yang saya kembangkan cara berpikir saya hingga saat ini. Nah, jadi nanti akan ada sebuah generasi tertentu, tidak tahu generasi yang mana dan kapan itu terjadinya, tapi saya dengan banyak sekali sudut pandang dan argumentasi bahwa kesempurnaan, jadi aplikasi kesempurnaan aturan ilahi itu akan ada di generasi belakang, meskipun pondasinya sudah dipancangkan sejak di zaman kerasulan. Terus tadi ada dikaitkan bahwa kan setiap sesuatu puncak itu ada mungkin ya dengan pengambilan bahasa saya, mungkin saya kurang bisa memahami bahasa yang dipakai oleh Mas Agias tadi. Boleh deh dengan bahasa saya, mohon maaf. Setiap titik kulminasi akan ada titik balik penurunan. Kita harus tidak semua itu mempunyai kaidah yang seperti itu. Kalau hal-hal yang terbatas, iya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya spiritual nggak bisa dibegitukan, Mas Agias. Kalau masalah-masalah yang sifatnya di situ jelas terkait kepada hal-hal yang terbatas, hal-hal tentang duniawi, hal-hal tentang badaniah, hal-hal tentang materi, itu pasti ada seperti itu. Masa kanak-kanak semakin kuat, yang perempuan semakin cantik, yang laki-laki semakin tampan, tapi pada titik kulminasi dia akan turun lagi ke bawah, menjadi semakin jelek, menjadi semakin keriput, dan seterusnya, dan ada istilah metafor bahkan dia akan kembali ke masa bayinya, semacam begitu ya. Itu pada hal-hal yang terbatas. Tapi kalau kita sudah menyentuh di dunia spiritual, nggak ada mas batas itu. Kesempurnaan akan terus berlanjut, tiada batas akhir. Dan itu nanti titik ujungnya adalah semakin dekatnya seseorang kepada sumber kesempurnaan, yang sifatnya sumber itu juga spiritual, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib. Nah, jadi kaidah yang penjenengan pakai tadi hanya berlaku pada daerah-daerah yang memang terbatas, daerah-daerah duniawi, masalah-masalah materi dan sebagainya. Jadi itu tidak berlaku pada hal-hal yang terkait dengan masalah spiritual, karena memang spiritual itu tak terbatasi dengan kaidah seperti itu. Terus beliau memasukkan satu contoh bahwa dulu ada pemerintahan Turki yang kemudian dari kekhilafahan berubah menjadi sifatnya negara sekuler atau nation. Misalnya seperti itu ya, iya. Tetapi kita harus tahu dong. Kita pernah bahas antara konsep khilafah dan konsep imamah. Kalau konsep khilafah itu hasil pemilihan manusia, tapi kalau konsep imamah itu hasil tunjukan dari atas. Ya, jadi kalau khilafah itu hasil kesepakatan, mas. Tetapi kalau imamah tidak. Nubuah, risalah, imamah, jadi kenabian, kerasulan, keimamahan itu mau orang memilih ya boleh, mau tidak memilih ya boleh, dia tetap saja jabatannya sebagai nabi. Orang mau setuju atau mau menolak, tetap saja dia sebagai wakil Tuhan. Beda dengan khilafah. Kalau khilafah itu hasil dari musyawarah. Nah, lebih begitu ya. Apakah musyawarah itu modelnya seperti demokrasi yang sekarang ini? Itu ada bahasan lain.
Terus kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk yang kedua, sistem demokrasi itu itu banyak yang mengatakan bukan sistem Islam. Ya kalau dikaitkan dengan sistem kepemimpinan saya kira iya, Mas. Karena sistem demokrasi itu kan dia mengemban dari suara rakyat. Sementara kalau sistem kepemimpinan Islam itu mengemban amanah ketuhanan. Jadi dia bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Tapi kalau sistem demokrasi, dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Nanti ada lagi kemudian dikemas lagi dengan pameo bahwa suara rakyat suara Tuhan. Wah, betul sih. Nah kalau rakyatnya buruk nanti suara Tuhan jadi buruk. Tapi itu kan istilah. Maknanya tidak sekedar verbal seperti itu deh. Ya sih. Gitu. Jadi sistem demokrasi sepanjang yang kita maksudkan itu adalah sebuah sistem yang terkait kepada masalah kepemimpinan, gitu. Maka sepanjang yang saya tahu konsep sistem kepemimpinan Islam tidak begitu, gitu ya. Saya tidak sedang menilai demokrasi itu baik apa buruk. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan sistem kepemimpinan, banyak sekali yang kontradiktif. Salah satu contoh, bagaimana kontradiktifnya sebuah sistem demokrasi dalam rangka memilih pemimpin yang puncak ritualnya disebut dengan pemilu. Nah, contohnya begini. Ada seorang yang sangat tertinggal dalam informasi, dalam peradaban, ada seorang anak bangsa yang di pojok peradaban sana, dia bahkan baca tulis juga belum nyampe ke mereka, belum sampai ke dia. Terus ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah bagaimana politik, apalagi memilih seorang pemimpin nasional misalnya gitu ya, itu juga belum nyampe ke dia. Kemudian ada seorang rektor sebuah universitas terkenal di metropolitan. Dia dengan segala wawasan politisnya, dengan segala wawasan kebangsaannya, dengan segala kebijakan yang ada pada dirinya, dan seterusnya. Begitu dia masuk ke TPS, tempat pemungutan suara, hasilnya sama-sama satu, Mas. Masa gitu? Masa yang gitu itu proporsional. Bahkan kalau diekstrimkan, suara seorang yang sangat idiot, begitu masuk TPS, nyoblos satu suara, kemudian ada seorang profesor, doktor yang jasanya untuk bangsa, untuk orang lain luar biasa, masuk TPS, suaranya sama-sama satu. Logis nggak sih? Meskipun itu sebagai sebuah upaya dalam rangka perbaikan bangsa, ya demokrasi kan juga banyak nilai positifnya gitu ya. Meskipun di situ tadi kan nggak logis, gitu. Itu misalnya. Kemudian yang kedua, saya pernah mempelajari tentang definisi pemimpin itu adalah seseorang yang dia mempunyai kewenangan mengatur dan memerintah, maka dia disebut pemerintah. Tapi sejak awal kalau sistem demokrasi, pemimpin itu sebelumnya sudah diperintah. Jadi zat kepemimpinan itu sudah ternoda di situ. Siapa yang memerintah? Yang memerintah rakyat. Diperintah dari bawah. Anehnya setelah kemudian diperintah, dipilih gitu ya, jadi pemimpin itu syaratnya harus begini. Tapi nanti ujung-ujungnya, dengarkan suara kami dong, kami kan punya aspirasi. Jadi pemimpin itu harus mengikuti bagaimana suara rakyatnya. Aduh, sebetulnya yang jadi pemimpin yang mana sih? Pemerintah apa rakyat? Rakyat apa pemerintah yang jadi pemimpin? Jadi ada melingkar-lingkar di situ. Kalau yang saya tahu dari sistem Islam, pemimpin itu hanya diperintah oleh atasannya. Nabi hanya diperintah oleh Tuhannya.
umat hanya diatur oleh nabinya. Jadi hierarkinya dari atas ke bawah. Demokrasi ini dari bawah ke atas. Ya, anak saya ini baru lulus dari SMA, kebetulan umurnya sudah 17 tahun, sudah punya KTP, wawasannya sangat belum luas gitu ya. Ya, suruh milih pemimpin, mana bisa ya? Karena wawasannya masih sempit, masa suruh mungkin milih seorang pemimpin? Ya, lucu juga ya. Ya, tapi begitulah, sebuah tahapan, sebagai sebuah upaya, bagaimana untuk memperbaiki bangsa ini? Oh, tidak masalah. Ayo kita main demokrasi yang baik. Semakin kita perbaiki nilai-nilai demokrasi, tetapi jangan dijadikan satu-satunya terminal sistem di dalam membentuk pemerintahan. Coba deh kita banding dengan sistem-sistem yang lain. Ya, untung saja karena yang mendeklarasikan demokrasi itu kan bangsa yang super wahid di dunia tuh, yang sebelah barat sono tuh. Jadi kalau nggak ngikutin demokrasi, wah, Anda bisa dikurangi loh jatahnya, jatah hutang, jatah pasokan macam-macam gitu ya. Bila perlu dicekal itu jadi musuh demokrasi. Kenapa? Ya, wah itu banyak nanti. Nah, apakah demokrasi sama dengan jumhuriyah? Sepanjang yang saya tahu bukan, Mas. Jumhuriyah punya aturan main sendiri, dan itu jelas sekali. Jumhuriyah itu satu istilah teknis yang ada di dalam dalam istilah Islam, yang itu mengkait kepada nilai-nilai ketuhanan yang sangat kental, sangat berbeda dengan demokrasi, karena demokrasi itu Tuhannya rakyat, sementara jumhuriyah Tuhannya Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita sedang membahas sistem loh, Mas, bukan membahas orang ya, bukan orang-orang yang terlibat dalam demokrasi, bukan. Sistem demokrasi dengan sistem jumhuriyah, bukan membahas person-personnya. Ya, saya khawatir nanti salah paham. Dan sistem demokrasi itu di situ nilai-nilai Tuhan tidak terkaitnya kepada nilai-nilai rakyat. Sementara kalau jumhuriyah itu nilai-nilai ketuhanan dominan ada di situ. Misalnya perbedaan paling mencolok begitu. Apakah jumhuriyah itu termasuk sebuah strategi? Iya sih, strategi. Ya, apa yang bukan strategi kalau sudah membahas tentang hal-hal yang sifatnya sebuah komunitas besar gitu kan. Dan yang saya tahu sistem Islam itu tidak dibatasi dengan wilayah-wilayah teritori semacam geografis, nation dan sebagainya. Tidak. Seperti yang saya tahu pemerintahan Islam itu selalu bersifat dan berfungsi secara universal. Bukan sekedar duniawi, tapi lintas kepada dunia spiritual sampai menyentuh dunia nilai-nilai ukhrawi. Sangat berbeda dengan konsep demokrasi. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, sistem pemerintahan Islam itu tidak relevan terhadap zaman kekinian. Paling tidak itu yang disoroti menurut sistem pemerintahan yang dipaparkan oleh Samuel Huntington. Ya kalau begitu ya monggo saja, tergantung yang dipaparkan oleh Huntington itu yang seperti apa gitu kan. Ya kita bisa bandingkan antara konsep yang ditulis oleh A dan konsep yang ditulis oleh B. Ya kalau sekedar yang ditanggapi adalah konsep perorangan, ya tidak ada masalah kan. Tapi kalau konsep pemerintahan Islam itu tidak relevan dengan zaman kekinian, itu masalah serius tuh, khususnya bagi kaum muslimin tuh. Yang pertama adalah, coba kita bahas, samakah antara pemerintahan Islam dengan negara Islam? Yang kedua, apakah pemerintahan Islam itu lokal, regional, atau universal? Apakah pemerintahan Islam itu sempurna atau tidak? Apakah pemerintahan Islam itu sudah ada atau harus dibuat dulu? Beda kan kalau sistem khilafah kan kita mau bikin bila perlu toh. Nah, kalau kita mau bikin kan berarti sekarang belum ada, dan berarti kalau sekarang ada yang belum ada namanya belum sempurna. Pertanyaannya, apakah Islam itu sudah sempurna atau belum? Ya. Maksudnya sistem loh, Mas. Jangan lupa ya, kita tidak bahas person. Kita bahas sistem. Kayaknya begitu. Mas. Lu Pio. Gimana? Ya, masih denger. Saya masih di sini, Wo. Ya, kita lanjut. Oke. Sama Magic Listener yang lain, jangan lupa passwordnya. BMKD.
BMKD. Oke. Berproses menuju kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri. Oke. Kita tinggal sekitar 7 menit lagi ke pukul 21 bos sebelum kita break. Mungkin kita lanjut ke penelpon. Oke. Kita ada penelpon selanjutnya. Aduh, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, maaf Pak. Maaf volume radionya Pak dikecilin sedikit biar nggak feedback di sini. Dari Jakarta Pusat. Iya, dengan Pak siapa maaf? Helmi dari Jakarta Pusat. Dengan Pak Helmi. Iya. Oke, Pak Helmi silahkan Ya, langsung ini sama Siwo. Siwo. Halo Siwo. Halo. Halo. Ya ini Siwo. Kita sebagai manusia Siwo ya, dilengkapi dengan hawa nafsu, kemudian hati, pikiran, akal. Nah, yang saya tanyakan ini menata atau manajemen hawa nafsu ini ya Siwo. Kadang-kala kita ini pikiran, hati selalu didominasi oleh hawa nafsu Siwo. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini? Hati ini Siwo ya, hawa nafsu ini selalu tetap didominasi oleh keduniaan ini ya, sekalipun saya tetap zikir, ada ingat sama Allah kan zikir kan Siwo ya. Tapi namun tetap aja hati ini ke dunia walaupun sholat dijalankan. Itu kenapa sih yang dunia ini selalu masuk dalam hati sih. Tolong sharingkan sih bagaimana cara atau menghilangkan atau enggak menghilangkan atau memasukkan ke dalam hati ini atau ke nafsu ini enggak terlalu dominan ke dunia sih. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya memanage hawa nafsu. Iya, enggak, 6 minutes. Kopi kali. Gimana? Oke, silakan, Pak Helmi, terima kasih. Saya akan mulai dari sebuah analogi. Kalau Pak Helmi itu punya mobil, kemudian ingin memanfaatkan mobil itu sebagaimana fungsinya dan sebagaimana mestinya, itu kayaknya penjenengan mesti ngerti deh hal-hal penting yang ada di mobil itu yang terkait kepada bagaimana agar mobil bisa dijalankan sesuai fungsinya. Penjenengan harus mengenal, ini ada setir, apa namanya ya? Namanya apa Mas Pras? Setiran itu apa namanya? Setir. Ya buat minggokkan itu namanya apa tuh? Setir. Ya setir gitu aja ya. Kemudi. Ada kemudi yang bulat-bulat itu loh. Kemudian ada pedal gas, ada pedal rem, ada kopling, ada yang sistem pakai matic misalnya toh. Nah, itu minimal kepada tombol-tombol penting itu kita harus tahu. Nah, kalau kita nggak ngerti masing-masing untuk alat operatornya itu kita masing-masing tidak kenal dan tidak mengerti persis fungsinya, ya kita kan bisa kacau dong dalam menjalankan mobil itu. Kita mau berhenti malah yang kita injak pedal gas kan loncat. Kita mau terus agak kenceng tapi malah yang kita gencet itu pedal rem kan jadi mandek sih. Tidak sesuai yang kita harapkan loh. Ya, kita juga tadi beliau Pak Mas Helmi kan juga sudah bilang kita ini kasih fasilitas dalam rangka ingin untuk menyempurnakan diri kita agar kita bisa berfungsi sebagaimana fungsinya dan bisa menfungsikan sarana-sarana itu sebagaimana fungsinya. Ya pertama kali kita harus kenal ilmu alat. Kalau kita ilmu alatnya tidak kenal, gimana kita mau memanage? Ya. Bagaimana kalau kita mau manage mobil kita, sementara kita tidak mengerti bagian-bagian penting, apalagi hal-hal yang terkait kepada alat-alat operator yang ada di mobil kita itu. Kan nggak lucu kita mau manage mobil kita dan bisa berjalan sebagaimana mestinya, tapi kita nggak ngerti masing-masing alat operator dan fungsi spesifiknya masing-masing. Nggak lucu Ya, jadi pertama kita harus mengenal. Tadi disebutkan oleh beliau, kita ini punya nafsu, kita itu punya
hati, kita punya pikiran, kita punya akal, beliau sebut seperti itu. Dan kalau tidak salah beliau juga menyebut kita punya hawa nafsu, gitu kan. Sekarang saya tanya sama Mas Helmi, gimana Mas Helmi, apa bedanya antara nafsu dengan hawa nafsu? Apa bedanya antara hati dengan nafas? Apa bedanya antara nafas dengan pikiran? Apa bedanya antara pikiran dengan akal? Kemudian fungsi masing-masingnya untuk apa? Nah, kalau itu kita nggak pelajari, kita nggak tahu bagaimana kita mau memfungsikan, bagaimana kita mau memanage. Jadi